Ini gini kalau mama Gojek di depan ikut masuk sini apa gimana? Aneh banget. Ini kenapa manggilnya Ini apa Kirik? Ini kenapa manggilnya Sigit Bete sih? Kan aku lagi ada masalah. Oh gitu ya? Iya. Pantesan Ira nggak mau diajak collab ya? Emang iya ya? Gimana nih kabarnya, Ya ampun. Alhamdulillah Iya, baik. pasti baik sih kelihatannya. Mm-mm. Terus endorse gimana? Ini kita pakai helm terus dah Kirik. Boleh dibuka. Iya, lanjut. Teman-teman, ini adalah salah satu senior di YouTube. Jangan gitu sih anjing. Jangan gitu. Jadi Ini penontonnya nggak ada suaranya sih. Ayo. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Gimana sekarang perkembangannya? Nggak mau ganti helm? Pugu mau ada yang endorse kita nggak terima. Kenapa sih? Takut nggak laku lagi. Masa sih? Kemarin aku udah nantangin Asigit untuk di roasting. Jadi kemarin aku habis di roasting. Ya. Asigit nonton kan? Nonton. Tapi nggak full sih. Tapi kesel nggak aku nantangin? Enggak sih, biasa aja. Oh, kita harus kesel dah. Jadi pas Layung ngomong nantangin, kitanya udah nggak ada kan? Iya. Kita cari yang pakai helm. Ya, dikirimin dua video tuh dari Cirebon United sama ini Dinto ngirimin. Tonton sampai akhir. Ternyata beneran kita yang ditantang buat di roasting. Gimana Mas Layung? Iya, aku lagi mencoba untuk branding Mas Layung daripada gitu Mbuk ya? kan. Tadinya kan aku Mbuk kan. Iya, Mbuk tuh Sumbuk sebenarnya. sumbuk. Tapi yang banyak ngertiinnya kan itu ya. Apa tuh? Ya itulah. Saya nggak mau ngomong kasar. Soalnya ini kenapa sih asik gitu kalau konten pakai helm terus tuh kenapa sih? Jadi awalnya nggak disengaja sih. Takut kena tilang. Enggak, waktu Kenapa itu kan tuh? bikin konten ini apa? Jalan rusak gitu. Awal-awalnya pas pakai konten gitu naik di konten itunya tuh naik terus akhirnya udahlah kenapa nggak pakai helm terus. Jadi apa sih namanya? Niche ya? Niche Apa itu Ini ciri khas. Apa tuh? tisu. Nice. Iya, nice. Iya, bukan. Tadinya aku pakai tisu. Bukan. Salah. Tisu sulap. Ya, ini lanjut jadi ciri khas. Kok tahu ya kamu ya? Enggak. Siapa yang bilang saya Tisu cuma sulap gini? yang dibakar ini ya. Pernah tahu ya? Ayo dong bantu tolong. Iya, tolong. Iya, jadi sekalian aja lah dicari jadiin ciri khas. Aku gak pernah nonton yang jalan rusak itu deh. Ya itu makanya. Tapi kan belum viral, kenapa masih dilanjutin? Ya itu nggak ketemu seketemunya tuh di situ. Ini mau dilepas apa enggak nih? Saya agak ini juga. Iya, aman tuh. Soalnya ini lightingnya mantul-mantul. Oh. Yeay, ini dia Sigit Bete. Ganteng ya? Aslinya ganteng Enggak ya? anjing, jangan kayak gitu anjing. Aslinya ganteng. Kenapa kalau konten harus ada Keriko? Dulu. Ya sekarang juga sih. Tapi sempat selesai. Ya itu gara-gara konten jalan rusak itu. Dikirikin jalannya. Iya, jadi enggak kontennya itu sebenarnya enggak kiriknya saya itu sebenarnya enggak ke seseorang ataupun enggak ke lawan ini, enggak. Sebenarnya lebih ke kekesalan tuh. Kayak gitu tuh. Kayak kirikku. Gitu apa ya, bentuk kekesalan gitulah, bukan bentuk kayak makian kayak kirik sini Ra gitu, bukan. Dia kenapa harus ke saya? Eh, Emang ini enggak. ngajak berantem terus siapa sih yang undang dia? Saya tuh gak suka loh Oh, jadi sebenarnya. dia kayak nggak tahu kalau bintang tamunya kita. Enggak. Emang bangsat Kita kayaknya kalau ya nggak tahu kita nggak mau datang deh. Kan Ira yang punya. Ini kan punyanya Ira ini. Jadi sepaket tuh kata yang tadi disebutin kirik itu, helm sama motor Scoopy itu. Jadi satu paket tapi waktu itu ngirikin itu bukan ke jalannya. Tapi waktu itu ada konsep saya minum. Begini. Jadi konsepnya gini lah, saya gambarin aja nih ya. Oke. Dia begini-begini, Wak. Ada jalan rusak. Ya. Saya naik motor nih. Saya goyang semua nih jalan badannya. Iya. Pas ketika turun motor, jalannya udah rata, tetap jalan ininya. Kirik bakalan dijem ini. Gitu lah, jadi
Terus akhirnya si teman saya tuh ngasih minuman. Nah minumannya tuh karena saya masih goyang, sebelum diminum udah habis. Oh, oke. Baru di situ saya ngomong, kirik gua kenapa habis gitu. Jadi awal mulanya ke situ helm kata kirik. Ternyata ketika video itu naik, pada mentionnya itu bukan jalan rusaknya, tapi ke kiriknya. Oh, Nah, waktu itu iya. karena segmennya Cirebonnya kena semua iya, tuh. karena waktu itu ngikutin konsepnya YouTube, ketika ada satu yang viral kita bakal bikin terus dari hal yang viral itulah. Jadinya ya itu bawa terus kirik nih. Terus tadinya saya tuh pengen konsepnya kayak Reza Arab. Reza Arab, Octavian, gamer ganteng idaman, tapi Sigit jelek. Ini penontonnya kayak nggak dibayar gitu sih. Iya, sepi banget. Ya jadi kayak Reza Arab, awalnya kasar-kasar, terus ketika udah naik dihilangin. Iya. Nah, ternyata kalau Reza Arab kan ngomong kasar, dihilangin tuh tetap naik. Kalau saya malah pada nanya, kiriknya mana, ininya mana, kayak ada yang hilang gitu. Terus akhirnya sekarang pakai lagi. Menyerah. Menyerah. Tapi ini gak sih, sekarang kan banyak yang pakai kirik gak sih? Iya. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh ya? Kan bukan kata-kata yang dibuat sama saya juga. Oh iya sih, betul. Tadi kan Apa sih? nggak apa-apa ya, bener. Nggak apa-apa bener. Iya. Gak apa-apa anjing, emang mojokin banget saya harus ngomong iya anjing. Nggak Tadi apa-apa. kan bilang tadinya pakai konsep yang pakai metode dari YouTube gitu kan. Emang Ya. tadinya YouTuber bener. YouTube konten apa deh waktu YouTube deh? Dulu ngeprank. Masuk ini ya kalau nggak salah entertain. Indo Rewind juga ya. Ya itu sih dari situlah berangkatnya. Jadi kalau orang-orang yang tahu saya dari dulu ya emang udah kayak gini komedi-komedi Pembawaannya. gini lah ya. Cuma kalau orang yang baru tahu mah, oh ini nih pendatang baru kasarannya gitu tuh. Emang ada yang ngomong kayak gitu, berani banget. Ada. Ya enggak gitu. Maksudnya ada juga sih yang Oh dia nggak terima di bawah pendapat baru nih. enggak ngaji. Nggak terima. Kira ini Enggak aja. Enggak. Di sini tempatnya dipojokin jadi. Iya tahu saya. Udah. Duluan lagi aja. Tadi sebelum itu tuh udah langsung gebugin aja. Tadi dia masuk langsung buka baju. Iya. Ospek, takut banget. Terus kenapa memilih untuk Tapi fokus di fun fact juga ketika ada salah satu kreator ya, karena kan sekarang udah banyak ya. Ada salah satu kreator yang sampai sempat minta izin juga untuk pakai Iya. kata itu tuh. Iya karena kan aku taunya juga viral tuh ya kiriku itu. Iya, ya itulah maksudnya. Ya sebenarnya saya sih nggak ngehakin itu punya saya atau gimana sih, enggak. Tuh anjing emang. Iya, senyum doang emang nggak boleh. Senyum doang. Jadi kita ada yang minta izin, Mas, saya pakai katanya Mas aja lah. Kalau pakai sebutan itu pasti udah ketahuan. Mas, saya mau minta izin ini dong. Ya nggak apa-apa karena memang Manggilnya apa sih? Rick. ya, Pok. Gitu jadi sampai ada yang minta izin padahal kan itu kata-kata bukan dari saya yang penciptanya gitu. Karena memang ya ini juga spontan. Spontan juga. Spontan juga ketika saya ngomong gitu tuh ternyata banyak yang ke-notice gitu sih. Terus jadi makanya dipakai terus. Berarti nggak bakal lepas dari kirik. Tetap menjadi kirik atau? Pertanyaan selanjutnya apa? Enggak, jadi ada hal lucu juga nih. Ada nggak pertanyaan itu ya? Kalau ada kan saya jelasin di awal dulu nih. Keren ya. Jadi kata kirik ini tuh sebenarnya rada ini juga untuk klien. Iya. Jadi kan saya juga baru tahu kalau di Instagram itu kan memang kita dapat makannya itu dari endorsement kan. Iya Kalau di dong. YouTube kan emang ada AdSense itu sendiri kan. Beda ya. Enggak, waktu dulu kan AdSense tuh, jadi saya tuh dari 2016 dapat duit lah di YouTube sampai berhenti tuh 2020 pas pandemi. Itu tuh kayaknya endorse cuma bisa dihitung sama jari. Di apa di YouTube? Di YouTube Oke. Bener. Iya sih tapi emang. bisa dihitung sama jari selama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun tuh. Tapi kalau di Instagram sebulan kan tahu sendiri lah Yung kan bisa tiap hari visit ya kan. Maksudnya kalau di YouTube kayaknya
cuma misalkan setahun tuh bisa cuma 2 kali atau cuma 1 kali doang. Karena kan memang ada si AdSense itu sendiri. Kalau di Instagram memang kita berkarya, gimana caranya karya kita bisa menghasilkan, kan kita nyari klien gitu ya. Iya, Nah, betul. waktu itu klien ini ada nih salah satu klien yang hal ininya tentang Kiriku ini nih. Jadi kerjasama pertama, jadi dia kayak apa sih, continue gitu nih. Kalau nggak salah make saya tuh 4 kali sampai saya Ih, dipakai 4 kali. iya sampai saya tuh muntah-muntah tuh. Nggak. Ini boleh nggak sih konten kayak gitu? Nanti kita ditulis di awal 18 plus. Tenang. Cep, sini masuk Cep. Iya, boleh. Lebih menggairah sepertinya. Jadi empat kali continue. Yang pertama nih dia kerjasama udah langsung di notice. Jadi klien tuh udah notice jangan pakai kata-kata kasar. Oke, Nah, iya. ketika just upload nih, ternyata yaitu saya kan punya 5 media sosial. Maksudnya media sosial yang sering di mirrorin videonya gitu ya. Apa aja tuh? Pertama, YouTube pastinya. Terus yang kedua Instagram, TikTok, Facebook sama Snack. Oh, snack masih. Nah, ini jadi sistemnya bundling. Oh, oke. Gitu. Nah, di 5 ini ternyata naiknya itu paling naik tuh di YouTube. Waktu yang kerja sama yang 4 ini deh ya. 4 continue ini. Yang pertama di YouTube. Kok jadi daging sih? Konsepnya ini jangan daging lah ya. Iya, jangan Iya, deh. masa? Iya, ya udah. Enggak. Yang pertama nggak boleh pakai kirik. Ternyata di YouTube itu naik 1, berapa juta gitu di YouTube-nya. Wow. Short-nya. Nah, naik tuh. Ternyata ke notice sama atasannya. Kok ini naik? Ternyata komennya tuh pada nyari kata yang itu. Iya. Komennya tuh nggak ada yang ya dari 100% tuh 80% nyariin kata-kata itunya gitu tuh. Mana ininya, mana ininya, kok nggak sesuai dengan skrip biasanya Iya, gitu. iya. Nah, kerjasama yang kedua, ketiga, keempat pakainya jadi Dipakai dipakein akhirnya. Tapi nyaman gak sih? Maksudnya kayak Saya harus pakai. Enggak. Iya kan? enggak lah gitu. Jadi enakan ya biasa aja sih. Cuma karena memang saya membuat sebuah video lah kan untuk dinikmatin sama orang. Nah, Iya. ternyata orangnya butuh itu kan, ya nggak apa-apa sih. Jadi makanya kata-kata penyebutan Kiriku yang di awal banget dulu dengan yang sekarang intonasinya tuh agak beda. Kalau Contohin sekarang, dong. Kiriku. Itu yang awal, Itu yang awal. Kalau yang sekarang? Kalau yang awal kayak Kiriku gitu. Jadi kayak beda-beda. Kalau dulu kayak satu ritme karena memang belum ada tekanan kita ngapain ya ngomong kayak gini gitu. Kalau sekarang kan kayak udah ada kepaksa saya harus ngomong ini karena mereka butuh gitu loh. Jadi gitu sih. Tapi sebenarnya jadinya naiknya karena Kirik ya? Iya betul. Iya sampai saya kan bikin Baju, kaosnya kaos juga aku. gitu sih. Belum sempat beli sih aku. Enggak, udah close juga sih. Oh iya? Bangkrut, lebih ke bangkrut. Berarti sekarang sibuknya ngapain nih? Apa nih? Selain konten? Kerja di ini budak korporat. Boleh. Kaos-kaos gitu masih bangkrut? Brandnya sih masih ada. Nanti kedepannya saya mau kolaborasi sama satu desainer sama ini juga clothing. Sombong ya? Tapi ya nggak jadi kayaknya. Ayo. Terus berarti ayo. Saya ajak lah yang inilah. Tapi pencapaian terbesar nih. Maksudnya dari YouTube tadi apa? Dari 5 itu tuh Ya, media sosial. media sosial itu yang goalsnya paling gede di mana sih? Goals ke duit apa goals Goals ke duit dulu deh. ke duit emang di YouTube sih. Oh iya. Iyalah. Berapa tuh? Boleh nggak? Takutnya nggak Bapenda nggak boleh nonton. sombong ya? Bapenda nonton. Nggak bayar ini nih. Iya. Taper. Ayo. Apa lagi? Iya itu. Tapi kalau misalnya dari konten di Instagram atau TikTok, berarti sekarang yang kerasa apa? Selain endorse ya? Kan kemarin katanya bikin ini juga nggak Apa sih? sih? Komunitas itu? Ya. Itu pencapaian juga atau malah jadi beban? Sebenarnya itu tuh tujuan dibentuk ya komunitas itu tuh biar gampang kolaborasinya sih kalau saya pribadi tuh. Jadi kayak misalnya nih saya kenal sama ini, jadi lebih gampang untuk interaksi kolaborasinya. Iya, udah ada Gitu sih. connecting gitu Iya, lah ya. dan sebenarnya ini juga
nggak hanya saya yang ngerasain sih, sebenarnya orang lainnya juga kayaknya anggota-anggota lain yang memang sibuk untuk kolaborasi juga ngerasain feedback itu sih kalau menurut saya. Iya, iya. Karena sebenarnya fun fact dari komunitas ini kan awalnya dari golongan kita, Ira, terus iya, iya, Cincan yang itu. pernah ngobrol Iya, gitu. iya, iya, iya. Cuma beli jalan-jalan, beli Mental, mohon jelas. maaf saya. Jadi emang Saya nggak suka masih gitu sebenarnya. Bangsat. Jadi komunitas ini tuh dari September ke Agustus ya, yang pas IO sebut merek anjing. Tit. Nah, ditit tapi kasih subtitle. Dia masih soalnya, Pak. Enggak, udah sekarang. Oh. Udah selesai. Maksudnya waktu itu pernah salah satu brand gitu, kita diundang gitu ya, terus ternyata nggak oke lah ya, nggak masuk. Akhirnya kita kan kumpul tuh di BAT ngobrol-ngobrol. Ingat nggak, Ira? Ingat yang malam-malam itu kan? Iya, betul. Ngobrol-ngobrol ternyata tercetus, ya udah kita bikin kumpulan aja kayak gini. Cuma memang tahapnya masih jauh karena merekanya pada sibuk-sibuk. Jadi di komunitas yang Asigit buat itu ada teman-teman yang bilang juga kenapa Layu nggak ada. Tuh teman-teman, sebenarnya aku tuh ada. Di awal sebelum lahir tuh aku tuh udah ada. Cuman kan aku nggak suka aja. Nggak, karena ya emang waktunya nggak pas terus ya, tadi disebut kayak sama-sama sibuk ini. Karena emang waktu itu Layung lagi bener-bener naik-naiknya Iya, gila. gitu. Jadi waktu September kalau nggak salah ya. September. Iya deh. Pokoknya pas grup yang kita bikin itu tuh kan dipakai yang forum sekarang. Nah itu tuh saya ngelihat pembuatan itu September 2023 kemarin. Tuh, itu, di grupnya juga ada aku iya. kan? Iya. Jadi kita sebenarnya bikin 2 grup yang ada Iranya. Enggak. Pertamanya kita bikin satu grup itu yang bukan gak ada Iranya. Tadinya kan grup yang ada Iranya tuh ini Ira nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Grup yang ada Iranya itu kan untuk kepanitiaan tadinya kan. Iya. Terus kita bikin grup forum tadinya. Ternyata pas di forum Iranya keluar kan. Emang iya ya? Iya, yang awal tuh. Oh iya. Pada keluar aja. Iya. Ya pada keluar tuh. Ah. Terus akhirnya si grup yang di situ bukan jadi kepanitiaan, tapi di grup itu tuh sebenarnya grup yang udah jadi. Oh, oke. Jadi konten kreator yang udah jadi. Nah, terus waktu pas di Halbil yang Iranya nggak datang, kita udah WA bangsat. Itu kita ada apa ya? Tolong dong. Nggak bisa kita sok waktu pembelaan Halbi- apa? Waktu Pembelaan Halbi apa? kita kemana sih waktu halal bihalal? Padahal tuh waktu kita lagi ada event nggak sih? Ya, bohong anjing. Yang GO, kita lagi nyiapin GO. GJ. Nah. Oh, GJ. Wingstop atau sorry. sorry. Ada pokoknya ada Nggak bisa, opening gitu. nggak bisa sih, nggak bisa. Ya pokoknya Pembelaan ada ini. beberapa brand waktu itu kita lagi nyiapin opening itu. Soalnya kita WA ke Dinto kayak ini semuanya tak WA-in, nggak ada yang ini anjing, nggak ada kita. Ini gimana sih? Tapi pertama Dateng, Iya. walaupun telat lah ya. Tapi kan aku itu sampai di Iya. maksimalin loh datang. Iya, Berarti iya. kalau nggak datang memang kita nggak ada. Enggak. Duh, kan ketawa timnya. Jadi nggak datang tuh yang kedua. Iya. Nah, di dalam forum yang kedua, Halbil yang kedua itu ada diskusi lah. Ini grup yang pertama nih mau Dibubarin. enggak. Mau buat orang-orang yang baru apa gimana? Terus ada yang bilang tuh, kayaknya jangan buat spam gitu, karena di dalam grup yang pertama itu ada beberapa klien-klien besar. Kayak contoh yang punya toko Vivian kalau nggak ya salah. gitu, Ya. ada semua di Ha, situ. ha, ha. Nah, saya juga sebagai kasarannya admin lah ya, admin itunya mikirnya takutnya nanti kalau ada orang yang bukan konten kreator ya, yang baru lah ya, Iya. konten kreator baru asal-asalan nih ngomongnya, Iya, takutnya iya. si ininya ngerasa gimana Nggak tuh. nyaman. Jadi makanya dibikin grup yang kedua, yaitu pakai udahlah, kita kan minta izin juga tuh di grup yang tadinya ada Ira, Cincan, nggak tahu tuh masih pada ada nggak? Ira masih ada nggak? Keluar juga Ira? Kayaknya keluar. Keluar deh. juga. Iya. Kenapa sih? Hah? Coba cerita, ada apa? Nggak tahu sih, kita nggak deh kayaknya, nggak Dinto tahu sih masih deh. ada enggak? Masih. Nah, ada Dinto, karena ada Dinto. Satu aja, nggak usah dua-dua dong, biar kita ngobrol aja sama Dinto. Ada apa di dalamnya? Dinto bilang ke aku gitu. Nggak usah lah kita dua-dua. Kita gatel pengen jadi hostnya aja nih, biar deweknya kan diwawancara. Banyak yang harus diulik. Siap, tolong di podcastnya kita. Tapi asli gitu, aslinya kalau nggak di konten itu dia tuh dewasa banget loh. Aku suka
kayak nanya-nanya juga, Sigit ini gimana sih, ngerasa nggak sih aku suka nanya Peres, kayak gini peres. bener-bener. Tapi kan framing Care lah, di care. iya, framing di kontennya itu kan seperti itu ya, maksudnya kayak kelihatannya jamet abis terus iya itu nyaman gak sih sebenarnya dengan komenan-komenan netizen yang ya inilah contohnya orang-orang nggak kenal, nggak notice Sigitnya tapi kiriknya mana gitu. Nyaman gak sih sebenarnya? Ya nggak apa-apa sih. Nggak bakal jadi bapak-bapak yang normal aja gitu. Takut nggak lucu. Takut nggak laku. Iya gitu sih, jadi ada saatnya serius. Ya kalau Ira nanya serius ya kita juga jawabnya serius. Iya betul sih. Ngikutin ini aja kondisi. Aduh ini nggak kebaca lagi. Pakai kacamata aja. Iya. Oh ini katanya nih dari temen aku. Siapa? Sebutin nama Iya temennya. dari Raja kan ini yang Iya, bikin Raja iya, ya. iya, iya. Ja, ini sebenarnya pertanyaan Raja sih. Keinginan terbesar jadi konten kreator tuh apa sih? Selain menghidupi keluarga ya. Bisa nyatuin orang-orang yang bermasalah. Iya kah? Emang siapa yang bermasalah? Aduh, kudu. Nih gambarnya. Gak ada dah. Nggak ya? Nggak usah. Nggak aslinya bikin komunitas juga kan ada latar belakangnya, banyak tuh latar belakangnya. Ya termasuk kayak kolaborasi dan lain sebagainya. Kalau pencapaian secara pribadinya sih pengen kenal lebih luas lagi sih relasi-relasi gitu sih. Ya Tapi kan itu ngebangun kayak gitu relasi-relasi, apalagi tadi lah bikin ini ya. Ini kan lah logonya. logo. Itu tuh sebenarnya asik itu membangun kompetitor baru Sama mereka. Emang nggak masalah ya? maksudnya? Oh, Kan nggak jadi masalah. kebentuk lagi itu nggak masalah Nggak ya? jadi masalah. Berarti emang share ilmunya ada di sana gitu. Ya, jadi apa namanya? Karena memang ada yang ngomong juga kayak gitu. Dengan Ira ngumpulin teman-teman yang belum jadi konten kreator nih, terus kita kasarannya ngebantu untuk dia jadi konten kreator seutuhnya, Betul. kan ngebuat kreator makin banyak nih. Pastinya jobnya bakalan nge-split dan lain Bagi-bagi. sebagainya. Cuma balik lagi sih, yang namanya rezeki kan udah diatur Ya, gitu sih. Jadi ya aman lah gitulah. Iya betul tuh. Rezeki itu ada yang ngatur. Kayak aku kelihatan gak ada endorsement gitu sampai bangun tidur kerja gitu terus orang-orang banyak banget yang bilang sekarang Layu udah nggak ada endorse, padahal iya. Cuman ya kita ngerjainnya lebih dari itu sekarang gitu ya gitulah. Nah terus juga ada cerita kalau masalah kolaborasi tuh, kita sekarang tuh ya pengen kolaborasi tumpah kan? tuh ketika insight kita lagi naik. Oke. Nah sekarang kan kita insight lagi 1 juta gitu ya, baru kita ngajak collab gitu. Karena ketika kita lagi down takutnya nanti dikira manjat dan lain sebagainya gitu. Oh jadi itu alasannya kemarin ngilang. Iya, karena kita lagi turun dong. Tapi jujur ini, maksudnya karena memang ya itu ada inilah selentingan kalau kolaborasi itu mencet sosial dan lain sebagainya. Jadi ya sekarang kita kalau insight-nya lagi naik, baru kita ngajak orang. Kayak contoh kayak ada beberapa content creator yang mungkin masih dianggapnya apa ya kalau nano ya. Iya, nama follower gitu, saya ajakin gitu sih untuk kolaborasi dan lain sebagainya. Berarti itu membentuk senioritas nggak sih? Berarti kan Anjing emang di framingnya kayak gitu. bukan maksudnya ngajak biar ada impactnya juga yang lainnya gitu. Oh anjing. Udah nah kita balik lagi ya. Tapi sama endorsement nih, ini kan karena udah banyak endorse ya. Ada nggak sih klien yang kita sama-sama curhat ya, ada nggak sih klien yang bikin males nyebelin gitu, ada nggak? Nggak ada. Oh iya, ya kalau aku mah ada. Nah, gitu. Iya. Tips dari Ira dulu deh. Apa tuh? Kayak gimana yang dianggap ruwet apa gimana? Yang begini Rewel sih, gitu. bukan rewel, jadi lebih ke misalnya video kita naik nih, terus dia bilang kok nggak ada closingan ya? Oh, oke. Nah, yang kayak gitu sih, maksudnya itu sebuah informasi juga untuk klien-klien kalau misalnya kita bikin video itu naik dan sebagainya, terus yang closingnya tidak sesuai sama
si viewers itu misalkan yang nonton 100.000 terus dia harapannya 100.000 orang bakal beli, kayak itu nggak bakal instan itu kan. Iya, Itu iya. kan kita untuk awareness dulu, orang juga harus tahu dulu brandnya seperti apa, nyari tahu, nggak langsung hari itu kita posting harus langsung closing kayak gitu sih menurut Jadi aku. sebenarnya ada tipsnya juga sih untuk teman-teman brand ataupun klien yang pengen kerja sama tuh, bagusnya sih nge-branding diri dia untuk semenarik mungkin, baru kerjasama dengan influencer kalau kata sih. Saya tuh bukannya gimana-gimana ya, saya tuh tipe orang yang agak milih-milih juga untuk Dia klien tuh. bilang Tuh, bukan anjing, bukan. Maksudnya kadang tuh waktunya nggak pas. iya waktunya nggak pas. Nggak. Terus jadi kalau misalkan kerjasama, kadang kita kayak minta Instagramnya dulu. Iya sama-sama. Jadi kalau Instagramnya bener-bener dari nol banget nih, belum ada yang manage apa ya namanya akun media sosialnya, kita kadang kayak nggak mau. Iya dia belum ke branding juga. Iya, jadi percuma. Jadi kita malah jadinya kayak gitu kayak tadi Layung bilang, bahwasannya malah kita yang kerja keras gitu. Padahal kan kasarannya kita tuh menjualnya itu nggak hanya dari exposure aja, Betul. tapi kan kita ide kontennya, editornya, editingnya lah kasarannya gitu kan. Nggak cuma kayak ngeblow up biar ini penjualannya naik aja gitu. Sebenarnya emang yang tahap awal kan brand awareness dulu kan, biar orang tuh tahu oh ada brand ini nih di Cirebon gitu. Apa ya, tahap pertamanya sih itu aja dulu gitu tuh. Kalau untuk closing sebenarnya manajemen dari dianya dulu. Karena ya contoh lah, kita kayak misalkan mau promosiin minuman apa gitu, kalau misalkan minumannya emang nggak enak kan, Apa? enggak ya udah sepi ya. Gitu maksudnya ya kita juga deh, maksudnya kita kolaborasi tuh ya. Nggak enak kan? bingung nih. Kita kalau kolaborasi sama teman-teman yang deket ya, maksudnya bukan yang kayak misalnya tiba-tiba kita nge-DM Sep, ayo collab. Ya kita mah udah tahu, berarti kalau kita ngajak ke dia, berarti kita udah tahu dia brandingannya udah jadi. Tapi kalau misalkan kadang kayak Sesepnya yang ngajak ke kita nih, Git, ayo collab. Nah kita tuh ngasih kasarannya apa ya, bukan wejangan, kayak kasih masukan dulu lah. Kan Anda senior. mana Bukan, maksudnya biar apa? Biar ketika kolaborasi tuh follower kita juga nyantol ke kalian, atau kebalikannya misalnya kita pengen kolaborasi sama Layung, ya biar follower Layungnya juga nge-follow Engagementnya kita, kena biar ya. kitanya udah nge-branding ketika kalau misalkan nih kolaborasi dianya nggak jarang upload video, ya gitu-gitu aja followernya, karena ya cuma tahu aja kayak misalkan nih, oh Layung tuh temannya Sigit, oh Sigit tuh temannya Layung, udah sebatas itu, tapi tidak mengikuti akun media sosial. Oh iya betul. Keren sih, keren. Terus selama berapa tahun berarti konten? Konten di mana nih? Dari YouTube deh. 2013, Wah udah berapa tahun tuh? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berapa tahun? 11 tahun. 11 11. tahun. 11 tahun. 11 tahun itu pernah ada di titik yang kayak ini udah waktunya kita vakum deh. Pernah gak sih? YouTube sih, pas di YouTube itu. Pernah. Karena kita ya sampai terbengkalai berapa tahun ya saya YouTube ya? Iya, dari Covid 2020 sampai berarti kita aktif Instagram post-post terus setiap hari, berarti 2023 3 tahun kita berhenti. Ngapain itu? Akhirnya main RC kita, mobil remote gitu tuh. Mainannya mahal ya? Tapi mahal loh. Mahal loh. Sombong loh. Kok di framing lagi? Enggak, Coba mainan anak cari kecil. tahu harganya berapa. Coba. Enggak, itu murah gitu. Istri kita nonton goblok nanti. Nggak apa-apa biar ini istrinya biar biur. Enggak, kita main RC juga tetap konten, tapi dibikin channel baru lagi kita, namanya Om Bete. Nanti kalau mau masukin footage-nya cari channelnya Om Bete. Tuh istrinya coba lihat Om Bete, terus langsung cari harganya satu-satu. Jadi gitu sih, maksudnya kita ngelampiasin ke hobi, tapi tetap masih konten, tapi bukan di Sigit Bete. Jadi makanya ada orang yang bilang ya Sigit Bete udah kasarannya udah vakum banget. Padahal sih sebenarnya saya bikin channel YouTube baru tentang hobi itu sendiri. Karena konsepnya dari dulu saya tuh
saya nggak mau nyampurin satu media sosial dengan beberapa konten. Jadi biar punya ciri khas lah. Misalnya YouTube ini buat prank, ya saya punya hobi RC, bikin RC lagi. Saya punya 5 akun YouTube. Yang pertama tentang apa? Prank gitu ya. Yang kedua vlog. Yang ketiga tutorial tentang kayak misalkan cara ngehack ini atau cara bikin cara apa ya, pokoknya tentang teknologi lah. Nah, terus yang selanjutnya itu tentang masak. Masak. Siapa yang masak? Almarhum Babe dulu. Oh, maaf. Jadi Aku kira dia. kita nggak bisa Iya, gitu. makanya saya nggak percaya juga sih. Jadi Babe yang masak, kita yang ngevideoin gitu. Terus yang kelimanya tuh apa ya, itu masih sedikit banget sih, kayak cuma baru 1-2 video Tapi gitu semuanya sih. udah monetize. Yang monetis 3, Oh, keren. tapi 2-nya dismonetis sekarang nih. Maksudnya sampai sekarang tuh udah dismonetis, tinggal yang segit bete aja. Kalau dismonetize itu cara biar monetize lagi ulang dari nol. Iya, ngikutin 40.000 jam sekarang ya? jam tayang, berarti yang ngejarnya jam tayang karena subscriber kan udah. Iya. Ya ampun. Tinggal ngejar jam tayang. Sekarang 40.000 jam tayang itu kan? Apa? 4.000 kan ya? 4.000 tuh? Masih 4.000. Setahun ya? Ya 365 hari ya. Itu berat. Makanya jangan sampai nggak Iya ya upload. Allah, iya sih juga ini kan Hilang mau diupload udahan. nih. Iya. Ini mau di makasih loh. Gitu. Tapi ini fun fact juga nih, belum ada yang tahu. Asigit juga kayaknya nggak ngeh deh. Waktu Asigit itu ngeong-ngeong aja. Jangan dimatiin itu kucing. Oh iya, maaf. Kucing tak anak sih. Kucing. Oh, Suka konten ngeprank di mana? di alun-alun dulu sih. Di Bima. Pokoknya ya itu kenapa saya vakum tuh gara-gara COVID. Nah, COVID ini kan nutupin ruang publik ya. Oh oke, iya, Iya, nggak jadi ada udah stop kegiatannya. saya di situ. Tapi pernah ngeprank orang yang nggak mau di prank nggak? Kayak nggak asik gitu? Oh, pernah. Iya kan? Saya pernah di Jakarta ketemunya orang Medan. Terus. Waktu itu pranknya tuh prank wik, tau kan? Oh nggak tahu. Wik. Tahu lagu yang Iya, Thailand iya, itu iya, loh. iya. Nah, saya pakai sound sound Bluetooth gitu tuh. Oh oke. Sound Bluetooth ditaruh di tas, terus saya muterin Monas tuh. Anjir. Pakai itu. Monas ya, Dukuil Monas. Saya ngeliling-lilingin. Nah, di situ tuh orangnya kayak ngelihat saya. Loh, waktu itu kan videonya musiknya itu kan musiknya lucu deh, Iya. wik gitu kan ya. Jadi orang pada ngeliatin itu, dari situ pada ketawa gitu. Nah, ada satu orang Medan ini nih. Jadi ketika saya bolak-balik nggak terima. Terus digebuk. Udah pengen dipukul. Serius? Itu maksudnya apa? Iya benar. Tapi masih ada videonya, saya upload karena saya ketika pas mau dipukul, saya bilang, maaf mas, saya lagi bikin video gitu. Terus ngobrol-ngobrol akhirnya saya boleh minta izin untuk. Oh, udah izin Iya, tadi. saya selalu izin kalau ngeprank sih iya, gitu. iya. Jadi terus saya punya beberapa tera hard disk. Ya, jadi banyak tuh hard disk sampai sekarang masih ada tuh. Jadi kalau misalkan si prank ini bermasalah, saya masih punya file originalnya. Oh, I see. Makanya video yang yang sekarang di Instagram, di TikTok gitu juga saya mah nge-backupin semua. Oh, Dari sini saya tapi ya pindahin penting ke saya ya, hapus. penting ya itu Iya, ya. iya lah. Barangkali nanti ada kedepannya ya, barangkali ada masalah, Uh-huh. saya punya file orinya nih. Misalkan kayak prank kan, nih saya punya izin dari orang tersebut untuk diupload di YouTube gitu. Tapi kamu Asigit pernah ngeprank di Indo tau? Asli dah. Iya, Kapan sih? di Bima. Asli dah, Dok. Yang mana kira? Kan nggak tahu kan? Kita nggak tahu kira. Yang apa konten? Oh, konten asli dah. Nggak asik. Asli dah. Terus masuk nggak di video kita? Enggak, belum sempat ngetek ya. Oh, gitu dah. Lupa kita. Ya saking banyaknya ya. Orang nggak asik. Ya udah itu dari Asigit, gila perjalanannya keren banget ya. Kita banyak mengambil sebuah pelajaran biar kita menjadi biar biur. Biar biar. Oke, kalau misalnya kalian mau aku ngundang Yap. orang lain atau Asigit ada nggak nantang? Boleh. Anjing ditantang dan keras pisan gini. Yang mau dipojokin di sini lagi langsung komen aja di bawah. Dari saya tamu udah disebutin namanya. Tapi takut orangnya nggak mau nanya. Oh, saya udah tahu nih. Saya udah tahu siapa. Udah deh, udah langsung close aja. Terima kasih sudah nonton. Bye bye. Ini fee-nya ngambil 5.
Masih record. Udah